Banyak kasus pembunuhan yang terjadi di dunia ini. Beberapa yang akan selalu diingat adalah yang dikenal karena kekejiannya. Ada yang dihabisi dengan memenggal kepala korban, ada yang meminum darah korbannya, ada yang membakar jasad korbannya, bahkan menjadikan daging korbannya menjadi sabun dan kue. Mengerikan memang, tapi itu semua nyata terjadi. Salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan keji adalah kapak. Alat yang sejatinya digunakan untuk keperluan yang positif, justru digunakan untuk menghabisi nyawa orang lain. Kasus ex-murder of Villisca contohnya. Semua korban tewas karena dibunuh dengan menggunakan kapak. Kita bahas lebih jauh misteri ex-murder of Villisca di sini. Villisca merupakan sebuah kota di barat laut negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Keluarga Moore tinggal di sana. Mereka adalah Josiah yang berusia 43 tahun dan Sarah yang berusia 39 tahun. Mereka punya 4 anak, yaitu Herman berusia 11 tahun, Mary berusia 10 tahun, Arthur berusia 7 tahun, dan Paul yang berusia 2 tahun. Keluarga Moore taat beragama dan disukai warga sekitar. 10 Juni 1912, keluarga Moore yang baru saja menghadiri acara anak di gereja mengajak 2 orang anak perempuan yang juga ikut dalam acara tersebut untuk menginap di rumah mereka. Mereka adalah Ina Steilinger, 8 tahun, dan Lena Steilinger, 12 tahun. Mereka tiba di rumah kediaman keluarga Moore pada pukul 10 malam. Pukul 7 pagi keesokan harinya, Mary Peckham merasa heran karena tetangganya belum keluar melakukan aktivitas seperti biasa. Peckham kemudian mengetuk pintu rumah keluarga Moore, tetapi tidak ada jawaban. Dia mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Karena penasaran, dia memanggil Rose Moore, saudara Josiah. Mereka berdua memanggil-manggil, tapi hasilnya sama saja. Rose membawa kunci duplikat rumah keluarga Moore, kemudian membuka pintu depan. Peckham menunggu di teras, sementara Rose masuk ke dalam rumah. Rose yang masuk melihat pintu kamar tamu tertutup. Dia membuka pintu tersebut dan menemukan mayat 2 Steilinger bersaudara. Rose menyuruh Peckham menghubungi Hank Harton yang bekerja sebagai aparat penegak hukum. Harton datang kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan semua keluarga Moore sudah tewas terbunuh dengan cara ditebas. Kapak yang digunakan pelaku kemudian ditemukan berada di kamar tamu. Dokter yang datang memeriksa keadaan korban menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi antara tengah malam sampai jam 5 pagi. Ada 2 puntung rokok yang ditemukan di loteng yang menegaskan bahwa sang pembunuh dengan sabar menunggu di loteng sampai semua korbannya tertidur. Pembantaian keluarga Moore dimulai dengan memasuki kamar Josiah dan Sarah yang sedang tertidur. Josiah menjadi korban dengan luka paling parah di wajahnya, sampai 2 bola matanya menghilang. Setelah itu, sang pembunuh masuk ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak-anak keluarga Moore. Merasa tidak cukup, sang pembunuh kembali ke kamar Josiah dan Sarah sampai menjatuhkan sepatu yang bersimbah darah. Sang pembunuh mengakhiri aksinya dengan masuk ke kamar tamu dan membunuh Steilinger bersaudara. Kalau semua dibunuh dalam keadaan tidur, berbeda dengan Lena. Dia sempat melawan dan ditemukan bekas luka di lengannya. Pembunuh dalam misteri ex-murder of Villisca memang belum ditemukan. Selain karena kejadiannya di era yang belum modern, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Di antaranya, pertama, ada barang bukti berupa 2 puntung rokok di loteng rumah.
Hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara si pembunuh masuk ke dalam rumah dan dengan santainya merokok. Apakah sang pembunuh merupakan orang dekat keluarga Moore sehingga dia punya akses masuk dengan kunci yang diberi oleh salah satu anggota keluarga? Kedua, polisi tidak pernah memberi keterangan apakah pintu rumah dibobol atau tidak. Ketiga, pelaku menutupi semua cermin di dalam rumah dengan kain. Tindakan tidak lazim ini sangat sulit ditemukan pada kejadian pembunuhan lain. Apakah sang pembunuh takut untuk melihat bayangannya di cermin yang sudah menghabisi keluarga Moore? Apakah pelaku mempunyai kelainan yang membuat dia merasa malu? 4. Lena Steilinger yang sempat melakukan perlawanan. Mengapa pakaian tidurnya terangkat sampai bagian perut? Apakah pelaku mempunyai hasrat seksual yang menyimpang pada anak kecil? Yang kelima, pelaku pertama kali membunuh Josiah dan Sarah, lalu pergi ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak-anak keluarga Moore. Kemudian, berdasarkan pernyataan polisi, dia kembali ke kamar Josiah dan Sarah untuk menghabisi mereka. Pelaku tentu tahu bahwa pasangan suami istri itu sudah tewas oleh tindakannya. Mengapa harus kembali ke sana? Apakah ada rasa dendam berlebih pada salah satu pasangan suami istri tersebut? Misteri Ex-Murder of Villisca sampai saat ini belum ditemukan siapa pelaku sebenarnya. Oleh karena itu, kasusnya masih menjadi misteri. Selain itu, tidak ada orang yang dituntut sama sekali walaupun ada beberapa yang dimintai keterangan. Beberapa orang yang diduga menjadi pelaku adalah Andrew Sawyer. Berdasarkan keterangan saksi, dia datang meminta pekerjaan pada sebuah proyek jalan tol di dekat lokasi kejadian. Dia berpenampilan rapi walau sepatunya dipenuhi lumpur. Dia kemudian diberi pekerjaan di proyek tersebut. Beberapa teman kerjanya melihat Sawyer membeli koran dan sangat tertarik pada kasus kematian keluarga Moore. Bahkan, dia sampai tidur dengan kapak dan selalu bertanya apakah pembunuhnya sudah tertangkap. Dari hasil penyelidikan lanjutan, ternyata Sawyer berada di Osceola pada malam kejadian dan ditangkap oleh polisi karena tidur sembarangan di jalanan. Pendeta George Kelly. Dia adalah orang yang memberi materi di acara anak di gereja yang dihadiri keluarga Moore. Dia meninggalkan Villisca sekitar pukul 5.30, tepat di hari kejadian pembunuhan. Dia mengaku sebagai pelaku pembunuhan di pengadilan, tapi juri tidak mempercayainya. Kelly mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, sehingga polisi tidak langsung percaya pada keterangannya. Dia sempat ditahan di tahun 1914 karena mengirim gambar mesum kepada calon sekretarisnya. 3 tahun kemudian, dia ditahan atas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan keluarga Moore, namun setelah ditanyai, dia tidak cukup meyakinkan untuk dibawa ke pengadilan atas tuduhan tersebut. Frank F. Jones. Dia adalah seorang senator di negara bagian Iowa. Josiah pernah bekerja selama bertahun-tahun di toko pakaian milik Jones. Josiah kemudian mengundurkan diri untuk membuka usahanya sendiri. Kecurigaan terhadap Jones dikarenakan ada motif ekonomi dan balas dendam. William Mansfield. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia disebut-sebut disewa oleh Frank F. Jones untuk menghabisi keluarga Moore. Dugaan diperkuat dengan tindakan Mansfield 2 tahun setelah kejadian yang melakukan pembunuhan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada keluarga Moore. Setelah itu, dia banyak tersangkut kasus pembunuhan dan kebanyakan menggunakan kapak sebagai alat untuk mengeksekusi. Dia sempat diinterogasi oleh polisi, tapi dibebaskan karena kurangnya bukti.